Angkatan 11 BBGP Jawa Tengah, semangat membara, siap berkarya, bergerak hati untuk negeri, bergerak maju tanpa henti, menggerakkan murid meraih merdeka belajar. Indonesia maju pastikan terwujud. Pendidikan guru penggerak Angkatan 11 BBGP Jawa Tengah, inspirasi sejati, tunjukkan jati diri. Bergerak hati, jadi pelopor, bergerak maju, buka cakrawala, menggerakkan sekolah jadi lebih baik. Generasi emas masa depan kita. Tergerak, bergerak, menggerakkan jiwa merdeka, semangat membara, tergerak hati untuk tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang Ibu Siti Mubarakah. Selamat siang juga Pak Agus. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Pak Agus juga hari ini? Alhamdulillah kabar saya pada hari ini baik juga, Bu. Begini ya Bu, kemarin kan kita sudah ngobrol-ngobrol terkait tugas saya terkait dengan CKP ya Bu ya, dimana kita akan melakukan supervisi akademik. Nah, dimana supervisi akademik ini melalui beberapa tahapan, diantaranya yaitu tahapan yang pertama pra-observasi, kemudian nanti ada observasi di kelas, dan nanti setelah observasi ada pasca observasi. Nah, untuk kegiatan observasi kelas nanti Bu Siti Mubarakah akan mengajar materi tentang apa nih Bu? Untuk kegiatan belajar mengajar yang akan saya laksanakan nanti di kelas 4 yaitu tentang materi pelajaran IPAS tentang perubahan wujud benda. Jadi mapel IPAS tentang perubahan wujud benda ya Bu ya. Nah, kemudian perlu Ibu ketahui ya bahwa nanti kegiatan supervisi akademik ini bukan semata-mata untuk mencari kekurangan atau mencari kesalahan-kesalahan Ibu dalam mengajar. Akan tetapi ini semua untuk meningkatkan kompetensi Ibu dalam pembelajaran. Nah, dari materi yang akan Ibu sampaikan nanti tentunya ada tujuan pembelajarannya. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa Bu? Tujuan pembelajaran yang nanti akan saya sampaikan kepada siswa yang pertama itu melalui penjelasan materi yang akan saya sampaikan, peserta didik itu diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai macam perubahan wujud benda. Kemudian yang kedua, melalui tayangan video, peserta didik diharapkan dapat mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan. Iya, jadi nanti ada beberapa kegiatan di dalam kegiatan belajar mengajar yang akan Ibu lakukan ya. Tadi ada melalui penjelasan dari Ibu sendiri, kemudian ada tayangan video. Nah, kemudian Bu, dari tujuan pembelajaran tersebut untuk kegiatan besok pada saat observasi di kelas, pada saat kegiatan belajar mengajar, apa yang akan Ibu kembangkan Ibu? Yang akan saya kembangkan dalam pembelajaran besok yaitu saya menekankan kepada keaktifan siswa Pak, karena sejauh ini siswa yang saya ajar di kelas 4 itu ketika kegiatan belajar mengajar khususnya pada mapel IPAS itu sepertinya dalam keaktifannya itu masih kurang, sehingga saya membuat berbagai macam metode supaya siswa saya itu bisa lebih aktif dalam belajar. Kemudian selain mengkaitkan keaktifan siswa, saya juga ingin meningkatkan kolaborasi siswa di kelas 4 itu dalam berinteraksi ketika mereka itu bekerja kelompok. Jadi ada dua area pengembangan yang akan Ibu kembangkan besok pada saat kegiatan observasi pembelajarannya, di mana tadi Ibu ingin meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran IPAS dan meningkatkan kolaborasi dalam diskusi kelompok ya. Nah, baik sekali Bu, luar biasa sekali ini.
Kemudian tentunya Ibu sudah mempersiapkan nih apa yang berkaitan dengan besok ketika observasi. Nah, kira-kira strategi yang akan digunakan itu apa saja, Bu? Strategi yang akan saya gunakan pada observasi besok yaitu yang pertama, saya ingin menerapkan pendekatan saintifik yang di dalamnya itu ada mengamati, kemudian menanya, mencoba, mengalam, dan mengkomunikasikan. Kemudian metode yang saya gunakan yaitu tanya jawab, diskusi, dan juga penugasan. Kemudian yang sudah saya siapkan yaitu RPP, kemudian alat peraga itu sudah saya siapkan. Luar biasa sekali, Bu. Nah, kemudian terkait alat peraga nih ya, Bu ya. Kira-kira alat peraga yang akan digunakan nanti itu apa, Bu? Alat peraga yang besok ingin saya gunakan itu diantaranya karena ini merupakan praktek tentang perubahan wujud benda, jadi saya menggunakan lilin, kemudian mentega, kemudian ada kapur barus, kemudian ada minyak wangi. Itu alat peraga yang akan saya gunakan. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali nih. Dan semoga kegiatan observasi besok akan berjalan lancar. Kemudian pengembangan yang ingin Ibu harapkan juga akan berjalan dengan baik. Semoga tercapai ya Pak Agus. Amin, amin. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Kemudian mohon maaf nih, Bu, sebelum percakapan ini kita akhiri. Dari percakapan kita ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan, Ibu? Dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran bahwa apa yang akan saya gunakan dalam pembelajaran nantinya, sehingga saya bisa mulai menyiapkan semuanya dari sekarang. Baik, terima kasih, Bu. Nah, saya ucapkan terima kasih sekali atas waktunya. Sampai ketemu lagi di kegiatan observasi kelas, Ibu. Oke. Terima kasih, Sama-sama. Bu. Oke. Sama-sama. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sebelum mulai pelajaran pada pagi ini, marilah sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Allah memimpin doa. Siap berdoa.
Azari? Hadir. Awas? Ahmad Rasul? Alfian? Hafiz? Una? Jeffrey Fatul Rahman? Yas Prasetya? Muhammad Gaisan Abdul? Muhammad Putri Firman Azhar? Kaisar Akila Kanjar? Rizky Aldi Webri Maulana? Sanju Maisenia? Sri Mulyani? Saiful Nomal? Alita? Fiona Salsabila? Alfitri Pamungkas? Bagus. Alhamdulillah, berarti hari ini tidak ada yang izin ya. Berarti semuanya masuk. Nah, anak-anakku, ya sebelum Bu Guru memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru ingin mengingatkan kembali pembelajaran IPAS pada minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Perkembangbiakan tumbuh. Iya, perkembangbiakan tumbuhan. Coba Hafiz, ada berapa macam cara-cara perkembangbiakan tumbuhan? Ada. Nah, apa saja dengan cara bertunas, terus bertunas, apa lagi ya? Apa lagi? Ada tunas kan ada tunas asventif ya. Terus ada dengan cara apa lagi ya? Dengan stek batang. Kemudian dengan apa lagi ya? Stek daun ya. Itu adalah beberapa contoh perkembangbiakan tumbuhan. Nah, coba Talita, kalau perkembangbiakan tumbuhan itu diawali dengan proses apa ya? Iya. Apa itu proses penyebutan? Proses atau peristiwa apa ya? Peristiwa jatuhnya atau menempelnya benang sari ke atas kepala kucing. Nah, itu adalah pembelajaran yang lalu. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu Bu Guru ingin menyampaikan tentang perubahan wujud benda. Ya, tentang perubahan wujud benda. Nah, kira-kira benda itu bisa berubah apa tidak sih? Bisa ya? Iya. Karena melalui beberapa proses. Nah, coba. Pernahkah kalian makan es krim? Pernah. Es krim kalau misalkan dibiarkan di udara terbuka itu makanan bagaimana? Ya, meleleh atau mencair. Kemudian pernahkah kalian membuat es teh manis? Kalau kalian membuat es teh manis berarti itu menggunakan es batu. Es batu itu bentuknya padat apa cair? Padat. Es batu kalau dibiarkan ke udara terbuka maka akan berubah menjadi apa? Mencair ya, akan berubah menjadi mencair. Terus mengapa minyak wangi lama-kelamaan akan habis? Minyak wangi kalau dibiarkan di udara terbuka itu pasti akan lama-kelamaan akan habis. Karena apa? Minyak wangi mengalami perubahan wujud dari cair ke gas. Nah, coba sekarang, mengapa wujud benda itu bisa berubah?
Alfian. Iya, karena adanya perubahan suhu atau tekanan pada benda tersebut. Coba Talita, apa yang menyebabkan wujud benda itu bisa berubah? Ya, pinter, iya, itu ya, karena adanya perubahan apa suhu atau kalor itu apa sih? Panas, ya pinter. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Tadi sudah ya di awal pembelajaran, antaranya ada perubahan wujud benda, ada mencair, ya. Mencair itu dari perubahan wujud benda dari apa ke apa? Dari padat ke cair. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, guru akan mempraktekkan. Coba sekarang tadi kalian sudah es krim. Es krim itu berarti perubahan wujud benda dari apa ke apa? Padat ke cair. Lalu kalau minyak wangi, sekarang kalian lihat apa yang guru pegang? Guru memegang minyak wangi. Coba kalau misalkan minyak wangi ini ya kita semprotkan, ya, apa yang kalian rasakan? Baunya wangi. Lah, wanginya ini kalau misalkan kita biarkan terlalu lama, ya lama-lama akan hilang bau wanginya. Nah, perubahan dari minyak wangi ini berarti kan bentuknya apa ini di dalam? Cair. Iya, cair, ya. Kalian kemudian disemprotkan, kalian bisa merasakan harum wanginya. Nah, berarti yang kalian cium itu adalah baunya, aromanya, berarti tugasnya dari minyak wangi ini. Nah, berarti ini merupakan contoh perubahan wujud benda dari apa ke apa? Cair ke gas. Berarti ya, ini namanya apa? Iya. Kemudian coba sekarang kalian lihat ini apa? Lilin. Lilin ini termasuk benda apa? Benda padat. Nah, sekarang kalau kita nyalakan atau karena adanya nanti misalkan api ini kan berarti panas ya. Kalau misalkan kita nyalakan api kemudian lilin itu kita nyalakan, nah kira-kira bagaimana? Perhatikan ya, kira-kira bagaimana lilinnya? Perhatikan. Nah, kalian perhatikan akan bagaimana? Meleleh. Lelehan ini berarti bentuknya cair apa padat? Cair. Nah, berarti lilin yang padat ini akan meleleh, mencair, ya. Nah, ini berarti nanti sekaligus ada dua perubahan ya, dari cair menjadi apa lagi kalau kita biarkan padat lagi ya. Berarti dari padat ke cair dan dari cair ke padat. Itu berarti lilin yang tadinya meleleh ya, ini kan meleleh. Kalau kita kita panaskan, ini akan meleleh. Nah, ini ya tetesan. Nah, tetesan ini berarti kan lilin yang tadinya padat meleleh. Berarti perubahan wujud dari padat ke cair. Namanya apa berarti? Mencair. Berarti lilin yang dipanaskan itu adalah contoh perubahan wujud benda
mencair, yaitu dari padat ke cair. Dari padat ke cair, paham? Iya. Lalu berikutnya, nah, lilin ini akan berburu tingkat karena ada beberapa yang dipraktekkan. Kemudian sekarang kalian perhatikan apa yang bubur pegang. Apa ya? Mentega ya. Mentega ini biasanya kalian gunakan untuk apa? Untuk memasak. Coba bentuk dari mentega ini padat apa cair apa yuk? Apakah bentuk mentega yang padat ini bisa mencair? Bisa berubah wujud menjadi mencair? Untuk membuktikannya kita praktekkan. Tapi sendoknya mana ya? Kita praktekkan. Kita panaskan ya. Nah, ini kan masih padat. Kita panaskan di atas api. Yang tadinya padat karena pengaruh kalor, pengaruh panas. Nah, lama-kelamaan gluten ini atau margarin ini akan bagaimana? Ayo perhatikan. Meleleh apa tidak? Meleleh ya. Berubah apa tidak wujudnya? Dari padat berarti menjadi apa? Ya, ini berarti namanya perubahan wujud apa ini? Perubahan wujud dari benda padat ke benda cair namanya mencair. Nah, kira-kira sampai di sini bisa dipahami? Nah, sekarang kalian lihat ini apa? Pengharum ruangan itu bentuknya seperti apel, seperti kamar barus. Ini ya. Nah, kamar ini bentuknya cair apa padat? Padat. Awalnya ini tadinya utuh. Setelah digantungkan di udara terbuka, ya kita akan menghirup aroma dari pengharum ini. Nah, lama-kelamaan kalian lihat berkurang apa tidak bentuknya? Menjadi kecil kan? Ya, bentuknya menjadi kecil. Tadinya besar. Nah, ini perubahan wujud apa ke apa berarti? Dari padat ke ya namanya apa? Mencair. Menguap apa? Menyublim ya. Menyublim ya. Ini namanya menyublim. Yang tadinya padat lama-kelamaan akan menjadi kecil, itu namanya menyublim. Paham ya? Kenapa? Karena ya kapur barus yang tadinya apa? Keras, ini lama-kelamaan ya yang tadinya besar menjadi kecil. Nanti lama-kelamaan akan habis. Ini berarti proses perubahannya yang terjadi pada kapur barus ini adalah perubahan wujud benda dari padat ke gas, yaitu namanya menyublim. Paham ya? Iya, berarti tadi sudah dari padat mencair ya. Kemudian kalau misalkan kita menaruh air di dalam freezer ya, air yang tadinya cair akan berubah menjadi apa? Padat karena membeku. Nah, itu berarti perubahan wujud apa ke apa? Cair ke padat, namanya berarti membeku. Lalu sekarang kita akan mencoba ya. Kan ada membeku, ada mencair, ada menguap,
ada menyuplit, ada mengkristal. Coba kira-kira kapur barus ini atau kamper ini kalau kita panaskan akan berubah wujud apa tidak? Anggap dipanaskan, berubah wujudnya apa tidak? Kita praktekkan. Kata Abadi tidak, kita praktekkan. Ayo, bagaimana? Katanya tidak. Ayo. Berubah wujudnya apa tidak? Berubah. Nah, tapi ini berubah menjadi mencair. Tapi kalau cairannya ini, dengarkan, kita biarkan, ya, cairannya kita biarkan dalam gerakan, maka akan bagaimana coba? Nah, ini akan mengeras. Ini namanya mengkristal, ya. Ini namanya mengkristal. Jadi atos, jadi keras seperti kristal, ya, tuh. Seperti plastik. Ini namanya mengkristal, ya. Berarti perubahan kapur barus yang baru dipanaskan itu akan berubah menjadi mengkristal, ya. Paham ya? Terus kalau yang proses pembuatan garam itu asalnya dari apa? Garam asalnya dari air laut. Nah, air laut, ya, yang dibiarkan terkena panas maka akan mengkristal menjadi butiran-butiran garam, ya. Itu berarti proses mengkristal itu terjadi pada proses pembuatan garam. Itu termasuk, ya, salah satu contoh mengkristal. Nah, sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan apa tidak? Nah, yuk, sebelum kita lanjut, kita ikuti dulu nyanyi tentang perubahan wujud. Yo, masih ingat? Yuk, silakan. Kalau yang masih lupa berarti dilihat catatannya, dilihat lagu SBP perubahan wujud benda. Yo, 1, 2, 3.
menjadi padat dan cair. Lalu yang kedua apa? Membeku. Membeku itu contohnya pada saat kita membuat es batu. Lalu yang ketiga menguap. Contohnya apa ya? Iya, minyak wangi yang kita semprotkan. Kemudian yang keempat mengembun. Itu pada saat pagi hari kita lihat ada daun ya, itu biasanya ada titikan embunnya kalau pagi hari ya. Kemudian yang kelima menyublim. Contohnya kapur barus yang awalnya besar lama kelamaan akan menjadi kecil. Lalu yang terakhir mengkristal itu adalah contohnya apa? Pembuatan proses garam. Nah, sekarang kalian lihat pada gambar yang akan Guru tunjukkan. Coba sekarang kalian perhatikan. Ini gambar apa? Ini apa? Ini apa? Mentega. Nah, proses ketiga gambar ini berarti tadinya padat berubah menjadi mencair. Berarti ini namanya mencair. Ya, mencair itu perubahan wujud benda padat ke benda cair, ke bentuk cair. Ini namanya mencair. Lalu kalian perhatikan gambar yang kedua. Gambar apa? Puding. Benar kan puding? Nah, enak apa tidak rasanya? Puding ini awalnya cair apa padat? Cair. Nah, puding. Kemudian ini apa? Es batu. Es batu sebelum dimasukkan mesin bentuknya cair apa padat? Lalu yang ketiga gambar apa? Lelehan lilin. Tadi kan sudah praktek ya. Lilin kita nyalakan maka akan meleleh menjadi mencair. Lalu berarti ketiga perubahan ini adalah contoh perubahan wujud benda dari cair ke padat. Itu namanya iya, proses perubahan wujudnya namanya membeku. Ya, itu dari padat ke cair. Lalu yang ketiga ini apa? Baju ya. Baju. Bagus, ini apa Gus? Gambar apa? Sedang merebus air. Kalian pernah merebus air? Terus ini gambar apa? Bisa? Minyak wangi. Nah, mengapa pakaian yang basah harus dijemur? Abdari, kenapa pakaian yang basah harus dijemur? Supaya apa? Biar kering. Nah, proses penjemuran pakaian, kemudian memasak air, kemudian minyak wangi itu adalah contoh perubahan wujud benda dari cair ke gas ya. Cair ke gas. Contohnya saat kalian merebus air yang airnya tadinya dingin, lama-lama panas, terus akan keluar apa ya? Asap kayak uap, ya akan keluar uap. Itu juga dengan minyak wangi yang kita semprotkan tadi akan berbau wangi. Ini berarti perubahan wujud benda cair ke gas. Lalu berikutnya, coba Hafiz, ini gambar apa Hafiz? Kapur barus. Coba ini Alfian, gambar apa? Pewangi ruangan. Coba ini kira-kira gambar apa ya? Es batu yang dikeringkan ya. Kalian pernah makan
makan jajan di pasar malam itu dimakan ngebul. Dimakan itu keluar asap kayak asap. Iya, jebol itu berarti contoh proses perubahan wujud apa ke apa yo? Padat menjadi apa yo? Padat menjadi gas. Itu namanya apa kalau padat menjadi gas? Menyublim, ya. Menyublim itu berarti proses perubahan wujud benda dari padat ke gas, ya. Iya, kayak kapur parut, mau hijaunya dibiarkan, ya, itu akan mengecil. Ini yang seperti tadi makanan yang sering kamu makan kalau pergi ke pasar malam, itu berarti namanya menyublim. Lalu berikutnya, ya, ini ada gambar apa Alfi? Iya, pantai kok salju. Pantai ya. Pantai ini berarti petani garam. Karena di pantai kan berarti proses pembuatan apa ya? Iya, proses pembuatan garam. Lalu yang kedua, ini gambar apa ya sih? Ini ada apanya? Ada anjingnya, ya, ada sapinya. Terus ini adalah gambar apa salju? Salju, ya, beda. Gambar salju, ya. Salju itu rasanya bagaimana? Nah, proses pembuatan garam, kemudian embun pada daun, kemudian salju itu adalah perubahan wujud benda dari apa ke apa? Gas menjadi padat, namanya apa? Mengkristal. Iya, benar. Mengkristal. Apa yang novel? Gas menjadi padat namanya apa? Mengkristal. Paham ya? Jelas atau tidak? Jelas. Coba sekarang yang terakhir, Jeffrey gambar apa, Jeff? Apa Rasul? Kabut itu adanya pada pagi hari, ya. Kabut itu gelap seperti kayak asap, ya. Kemudian coba bagus ini gambar apa? Air embun, ya, namanya air embun, ya. Kemudian ini apa, guys? Air apa? Air putih. Pernahkah kalian menuang air putih itu dalam gelas yang air panas dalam gelas? Kalau kita tutup, ya, air panas yang kita tuang ke dalam gelas, kalau kita buka tutupnya, maka di balik tutupnya akan ada titikan apa ya? Iya, ada titik-titik air. Berarti titik-titik air yang terdapat pada tutup gelas itu namanya embun. Berarti itu proses perubahan wujud gas menjadi cair. Gas menjadi cair namanya mengembun. Iya. Terus kalau misalkan kita minum air es, pernah minum air es? Sering ya, hampir setiap hari. Coba Riz, kalau Rizky minum air es di dalam gelasnya itu biasanya di pinggirnya suka ada apa ya? Ada embunnya, ya. Ada embunnya apa tidak? Iya, ada titik-titikan air di pinggir-pinggir. Itu namanya embun. Berarti itu proses perubahan wujud gas menjadi cair. Namanya mengembun. Nah, untuk lebih jelasnya, biar kalian lebih paham tentang perubahan wujud benda, sekarang kalian perhatikan. Perhatikan ke papan tulis.
Membangun, membuat, terus mengembun, terus menyublim, mengkristal. Coba sekarang kalian perhatikan. Awalnya kan cair, setelah kita diamkan akan menjadi padat. Ini tadi membentuk. Itu apa? Bensin yang dibiarkan di ruang terbuka itu akan menguap. Yang keempat apa? Mengembun. Mengembun adalah perubahan benda dari gas menjadi cair. Aduh yang semangat. Contoh mengembun. Nah, apa? Terbentuknya embun pada daun di pagi hari. Ya, mencair. Perubahan wujud benda mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Berarti ada berapa? Ada 6. Paham ya? Coba sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang Bu Guru ingin kalian mengerjakan tugas secara berkelompok. Ya? Nah, kebetulan ini sudah berkelompok. Nanti tugasnya kalian adalah mengelompokkan gambar berdasarkan perubahan wujud bendanya. Paham? Apa ya? Tugasnya kalian mengelompokkan gambar berdasarkan perubahan wujud bendanya. Nanti setelah selesai menempel salah satu dari kelompok perwakilan maju untuk mendemonstrasikan atau untuk menjelaskan hasil dari kerja kelompoknya. Bisa dimengerti?
cair ke gas. Contohnya apa ya? Oke. Contohnya apa? Cair ke gas. Air panas saat kalian memasak air, kemudian saat menjemur pakaian, kemudian apa ya? Apa? Kemudian mengkristal. Contohnya apa? Perubahan wujud apa dari apa? Mengkristal. Mengkristal. Perubahan wujud apa menjadi apa? Gas. Iya. Dari gas kepada contohnya saat pembuatan saat pembuatan garam. Jadi coba mengembun contohnya. Ya. Mengembun itu adalah perubahan wujud apa dari apa? Perubahan wujud benda dari gas ke cair. Itu namanya mengembun. Kalau menuklir perubahan wujud apa kakak? Menuklir. Ayo menuklir. Dilihat lagi. Dari apa? Cadar ke gas. Daripada ke gas itu menuklir contohnya kapur barus yang awalnya besar lama-lama akan menjadi kecil. Nah itulah pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah untuk pembelajaran pada pagi hari ini tentang perubahan benda, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak? Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Bu Guru akhiri pembelajaran pada pagi hari ini ya dengan marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti Mubarakah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Bagaimana kabarnya Bu hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Pak. Mohon maaf nih Bu ya, kita akan ngobrol-ngobrol sebentar nih terkait kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah Ibu laksanakan di kelas. Seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan supervisi akademik ini terjadi mulai beberapa tahapan ya Bu. Yang pertama itu ada pra-observasi, kemudian sudah dilaksanakan juga observasi di kelas. Nah, dari pembelajaran kemarin yang sudah Ibu laksanakan, sekarang kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Nah, kira-kira dari percakapan ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Begini ya Pak Agus. Nah, dari hasil pembicaraan kemarin bahwa untuk kurikulum merdeka ini kita kan harus memberikan pembelajaran kepada siswa itu dengan menerapkan gaya belajar siswa itu sesuai dengan gaya belajar mereka. Karena menurut saya ini sangat penting Pak Agus. Bahwa memberikan pembelajaran kepada siswa dengan menerapkan gaya belajar siswa sesuai dengan gaya belajar mereka itu sangat penting ya Bu ya. Nah, dari proses pembelajaran kemarin yang sudah dilaksanakan Ibu, kira-kira sudah sesuai apa belum Bu dengan RPP yang Ibu buat? Menurut saya sih itu sudah sesuai ya Pak. Karena pembelajaran yang saya lakukan itu sudah terlaksana, cuma saya masih perlu mengembangkan tentang diferensiasi gaya belajar mereka. Karena tidak serta-merta itu saya mengetahui bahwa ini murid saya yang gaya belajarnya visual, ini yang gaya belajarnya auditori. Makanya itu nanti saya kedepannya juga perlu menerapkan kembali. Mungkin karena ini baru ya Bu ya, jadi Ibu Siti Mubarakah ini masih berpikir ini pas atau tidak sih dengan gaya belajar mereka, yang mungkin ini sebenarnya memang gaya belajar visual atau auditori atau kinestetik ya. Kayak gitu ya Bu ya. Nah, kemudian kira-kira apa Bu kesulitan atau tantangan dalam kegiatan pembelajaran kemarin? Kesulitan ataupun hambatan yang masih saya
auditori, kinestetik. Makanya saya akan memperdalam kembali untuk mencoba menerapkan lebih efisien dengan siswa supaya tepat dengan kebutuhan mereka, Pak. Baik, ini Bu, setelah observasi kemarin dengan menggunakan pembelajaran yang bervariasi, menggunakan visual, auditori, dan kinestetik, menurut Ibu pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin tentunya berbeda dengan pembelajaran yang sebelumnya. Menurut Ibu, perasaan Ibu bagaimana Bu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Yang saya rasakan ketika proses kegiatan belajar mengajar kemarin, pada umumnya itu siswa di kelas itu sudah mulai lebih aktif, Pak. Kemudian tujuan pembelajarannya pun itu sudah mulai tercapai dan meningkat karena gaya belajar yang dipakai itu sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian hasilnya juga sudah 95% dilihat dari hasil tes evaluasi akhir yang kita peroleh itu 95% itu hasilnya sudah bagus. Oh, ini menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran itu sudah tercapai Bu ya. Nah, selama proses kegiatan pembelajaran kemarin, kira-kira ada atau tidak Bu kendala atau kesulitan selama kegiatan pembelajaran? Ya pastinya ada ya Pak Agus, ketika kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas itu kan kita berhadapan dengan siswa. Pastilah ada salah satu siswa yang siswanya itu butuh perhatian lebih atau butuh perhatian khusus, tapi secara umum alhamdulillah keaktifan siswa itu sudah mulai terlihat meskipun belum sepenuhnya, tapi anak itu sudah mulai bagus berkolaborasi dalam kelompok dan hasil akademiknya pun sudah mulai bagus. Jadi dari pengumuman kemarin ya Bu ya, di pembelajaran yang Ibu kembangkan itu kan kemarin ada 2 ya, di mana tentang keaktifan siswa, akan tetapi belum maksimal. Tetapi untuk kolaborasinya antar teman dalam satu kelompok itu sudah baik Bu ya. Terlihat juga kemarin pada saat kerja kelompok itu saya lihat itu anak-anak itu sangat antusias sekali dalam kerja kelompoknya. Nah, dari ini kira-kira untuk menambah keaktifan siswa biar maksimal gitulah ya, itu kira-kira solusi kedepannya apa Bu? Untuk kedepannya saya akan merencanakan suatu pembelajaran yang lebih ke siswa, lebih kondusif, terus lebih mengembangkan KSE juga supaya anak itu lebih fokus dalam belajar, kemudian mengajak siswa menggunakan pembelajaran yang lebih menarik, Pak Agus. Baik Ibu, ini kan rencana Ibu ke depan ya. Betul. Nah, kira-kira nih kapan akan mulai Ibu lakukan nih? Ya tentunya akan segera saya laksanakan, Pak. Akan segera laksanakan. Nah, dari kegiatan pembicaraan kita pada hari ini Bu, setelah kemarin Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas, coba Bu, bagaimana Ibu bisa merefleksikannya Bu? Pada obrolan kali ini ada beberapa yang dapat saya tangkap ya Pak Agus. Di antaranya proses pembelajaran itu ternyata harus berpihak kepada murid. Kita harus tahu minat siswa. Jadi kita sebagai guru itu harus mengetahui gaya belajar siswa. Siswa kita di kelas misalnya, oh ternyata ada siswa yang suka dengan nonton video, ada siswa yang juga cukup dengan mendengarkan penjelasan dari guru itu sudah cukup Pak Agus. Nah, jadi gaya belajar siswa itu sangat menunjang dalam pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka Pak Agus. Kemudian penting juga bagi kita dalam menerapkan KSE karena yang namanya emosional siswa itu juga sangat berpengaruh ketika dalam proses pembelajaran. Jadi memang kita harus ya Bu ya memberikan pembelajaran yang berpihak kepada siswa dan juga menerapkan KSE gitu ya Bu ya. Baiklah Ibu, semoga apa yang sudah Ibu Siti Mubarokah laksanakan kemarin dalam supervisi akademik dan ini dapat diterapkan, dapat ditingkatkan kembali untuk pengembangan yang mungkin tadinya belum maksimal ya Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya kita semua di sekolah nantinya bisa melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Amin. Terima kasih Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Sama-sama Pak Agus. Monggo Bu.